Masih bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, pemirsa menjawab pertanyaan tadi. Prediksinya kita bisa pulang bawa berapa medali? Prediksi saya belum bisa jawab. Saya akan jawab setelah selesai Juni kualifikasi. Oke, baik. Kita tahan di situ dulu. Tapi jadi kita bicara yang sudah kita dapatkan ya. All England, kemudian juga peringkat Indonesia di FIFA. Berikut ini pemirsa kita lihat cuplikan informasi ataupun grafiknya. Mungkin bisa diputar? Nah ini, ranking FIFA resmi Indonesia meroket ke posisi 134, salib Malaysia dari sebelumnya 138 ke 134. Bangga banget dong ya pasti kita ya. Pasti bangga. Ya. Bisa cerita nggak itu gimana ceritanya tuh bisa meroket ke 4 ya, peringkat? Itu yang tadi saya sampaikan ya, untuk kita menaikkan suatu prestasi olahraga itu stakeholdersnya banyak. Dan saat ini kita, alhamdulillah saya sangat happy karena olahraga saat ini Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir itu seorang yang sangat passionate dan juga sangat hands-on kepada dunia olahraga khususnya bola. Sebelumnya beliau basket dan bisa bagaimana kita lihat sekarang manajerial dan juga terobosan-terobosan program dari timnas kita di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir ini sangat banyak meningkatkan prestasi. Dan sama halnya tadi saya sampaikan prestasi di badminton di All England kita setelah 30 tahun. Nah, kita lihat ini juga tidak terlepas dari saya lihat bagaimana Pak Fadil Imran selaku ketua Pokja dari persiapan Olimpiade ini turun langsung dan sangat passion bagaimana menyentuh langsung atlet, dan program saat ini di badminton juga sangat komprehensif dari sport science, psikologi, dan merangkul semua stakeholders yang sama ini sudah membangun badminton. Kalau ke depannya, kalau kita bicara soal target nanti di Olimpik kita belum tahu, belum berani bilang begitu. Kita mau dapat berapa medali tadi belum berani bilang. Tapi kalau misalkan untuk di cabang olahraga sepak bola yang sudah naik peringkat tadi, apakah kita akan terus tetap mengejar untuk lebih meningkat lagi? Ya pasti, karena komitmen pemerintah. Dan ini sebenarnya tidak hanya sepak bola, tapi untuk seluruh olahraga yang memiliki potensi untuk mendunia, kita pasti akan selalu mendukung. Dan khususnya untuk sepak bola, ini adalah olahraga yang kita bisa bilang unik, karena hampir lebih dari 70% masyarakat Indonesia ini menunggu, menanti, dan mempopulerkan timnas Indonesia kita. Nah, sekarang persiapannya juga sangat lebih dahsyat, dari segi dukungan, fasilitas, dan juga persiapan-persiapan timnas. Jadi kita melihat apa yang dilakukan PSSI saat ini, harusnya kita 5 tahun, 10 tahun ke depan ini akan signifikan naik peringkatnya. Naik peringkat apakah dengan tetap kita mengandalkan para pemain lokal yang kita tahu juga mereka punya potensi, atau kita juga tetap akan melakukan katakanlah seperti naturalisasi? Ya, jadi ini di seluruh cabang olahraga, ini pasti ada yang namanya strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, semua strategi ini akan berjalan secara simultan, secara bersama. Jadi, yang tadi kita mencari pemain diaspora, saat ini naturalisasi kita ketatkan harus first degree. Tidak ada lagi sekarang naturalisasi yang 100% asing, tiba-tiba jadi WNI. Kami tidak mau, jadi benar-benar harus yang memiliki darah half-blood dari Indonesia. Dan itu juga masuk di kategori jangka pendek dan menengah. Jangka panjangnya, ya pastinya talent scouting dan program grassroots di segala cabang olahraga itu dilakukan. Nah, terakhir beberapa hari yang lalu kita juga mendengar ada soal polemik jersey Indonesia. Tanggapan Pak Menteri gimana? Ya, tanggapan saya pasti ini tadi saya sampaikan, 70% lebih masyarakat kita mengidolakan dan selalu menanti perkembangan timnas. Dan terkait jersey, ya mungkin hampir 5 tahun ini sudah nyaman dengan brand yang selama ini ada. Sekarang kan brand baru, ya biasalah pro dan kontra. Tapi saya yakin ini yang saya bisa sampaikan dampak domino dari sport industry. Dan saya senang ini brand Erigo, ya brand lokal ini masuk ke sportswear, ya nantinya pasti bisa seperti sebelumnya brand Mills yang setelah 5 tahun mensupport timnas,
menjadi sportswear yang bisa kita bilang kebanggaan Indonesia. Dan saya yakin dengan brand Erigo ini, dengan merambah ke sportswear, yaitu mensupport baju timnas bola kita, nah nanti setelah ada evaluasi atau perbaikan, ya wajar lah untuk versi 1 misalnya ada catatan. Nah kita lihat ke depan, ini saya harap bisa jadi brand sportswear yang andalan Indonesia juga. Tadi kita sudah sempat menyinggung lah ya, bahwa sebelum nanti Oktober 2024 ada Summer Olympic. Kira-kira momentum apa lagi nih yang Mas Menteri ingin membuat sebuah katakanlah legacy di sana? Di mana? Di prestasi sepak bola atau mungkin di prestasi badminton atau di seluruh cabang olahraga apapun. Ya pastinya kita tidak boleh melupakan setelah Olimpik dan Paralimpiade Juli September, Indonesia akan menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional PON. Dan ini pertama kalinya PON diselenggarakan di 2 provinsi, yaitu Aceh dan Sumut. Jadi pastinya ini momentum bagaimana para atlet seluruh daerah ini unjuk gigi prestasi yang nantinya akan menjadi bibit timnas cabang olahraga menuju Olimpiade. Kita tahu lah Pak Menteri ini kan orang yang menggemari olahraga basket ya sebelumnya ya. Dan sampai sekarang juga mungkin beberapa kali masih sempat lah ya di waktu sela-sela masih main basket gitu ya. Tapi kenapa nih olahraga basket tampaknya tidak bisa sebersinar mungkin di Indonesia, sebersinar olahraga badminton atau mungkin juga sepak bola yang kita naik peringkat di FIFA? Ya mungkin dari segi basic olahraga itu sendiri ya menurut saya, di mana ketika kita berbicara olahraga basket, itu yang namanya fisik, ketinggian itu merupakan salah satu variabel paling kuat. Dan bagaimana kita lihat ketika SEA Games kemarin, Kamboja melakukan naturalisasi hampir 7 pemain dari Afrika dan Amerika kalau tidak salah. Jadi itu orang yang udah 2 meter ke atas. Nah, kita memang agak sulit untuk mencari talent-talent basket nasional yang memiliki fisik yang bisa seimbang dengan pemain-pemain basket di Eropa dan Amerika. Makanya kalau untuk basket tantangannya adalah pertama fisik, postur tubuh itu menurut saya. Postur tubuhnya harus kan nggak mungkin kita naturalisasi 10 orang dari Amerika, Eropa, atau Afrika. Apalagi tadi Mas Menteri juga bilang kalau bisa ada half blood Indonesianya begitu ya. Tapi ya saya lihat basket di Indonesia terus maju dan banyak sekali sekarang seperti ada Derek Michael, itu asli Indonesia, tapi diaspora half blood dan sekarang bermain di Amerika. Dan ini kita ya semoga bisa menumbuhkan atlet seperti ini yang banyak. 1 tahun menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, tanggal 4 kemarin, hari Kamis April 2024, 1 tahun menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Prestasi yang ditorehkan di dunia olahraga luar biasa, gemilang bersinar. Tetapi Mas Menteri, mohon maaf, tampaknya kurang beruntung tidak melenggang maju ke Senayan di di Pileg kemarin. Bagaimana tanggapan Anda? Nanti kita akan bahas bagaimana seseorang yang sukses begitu ya di dunia olahraga, terkenal juga sosok seorang Menteri Pemuda dan Olahraga di usia termuda, begitu Menteri paling muda begitu di tanah air ini, tapi ternyata gagal pemirsa masuk ke Senayan. Nanti kita akan bahas sesaat lagi, tetaplah bersama kami.